Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan yang pernah kami janjikan dulu, karena saya lama tidak datang dulu, sampai kita tahu banyak yang tidak datang itu kan karena saya tidak datang kan, karena ikut-ikutan lah. Anda ikut-ikutan tidak benar. Kita kalau tidak salah berjanji waktu itu yang membatalkan wudu ada 4 hal yang membatalkan wudu. Di antaranya adalah bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Lah mahram itu apa sih? Mahram itu kalau mazhab Syafi'i yang bersentuhan batal wudu. Bukan mahram. Mahram yang enggak batal wudu. Mahram yang enggak boleh dinikahi. Jadi Anda bukan mahram saya. Mahram Anda bukan mahram. Kalau bukan mahram, Anda bersentuhan dengan saya batal wudu. Dan bukan mahram boleh saling menikah. Mahram. Bukan mahram. Ingat, roknya di fathah ya, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu bab haji. Ini salah kaprah di masyarakat. Muhrim bukan muhrim, namanya mahram. Anda bukan mahram saya. Mahram itu haram dinikah. Kalau bukan dinikah jadi halal dinikahi. Nah, siapakah yang mahram itu? Bukan muhrim. Mahram. Kalau muhrim itu waktu ihram muhrim. Saya lagi muhrim haji, pakai baju ihram namanya muhrim. Insyaallah muhrim semuanya nanti. Nah, sekarang bab mahram. Siapakah mahram? Siapakah orang yang tidak boleh Anda nikahi? Kemudian tidak batal wudu. Ini bab membatalkan wudu ya. Mahram ada 3. Sudah mukaddimahnya kami sampaikan, yang kira-kira sudah pada lupa. Mahram karena nasab, mahram karena susuan, mahram karena pernikahan. Mahram karena nasab adalah ada 5. Selagi ini mahram Anda, tidak boleh Anda menikah dengan dia. Boleh terlihat rambut Anda, bersentuhan tidak batal wudu. Yang pertama adalah ke atas. Bapak, kakek sampai Nabi Adam. Ini yang wanita. Ke atas. Anda tahu ke atas? Yang sambung ke atas Anda, bapaknya ibu Anda, kakek. Bapaknya bapak Anda, kakek. Bapak Anda batal wudu atau tidak? Tidak batal wudu. Dan Anda tidak boleh menikah dengan bapak Anda. Tidak boleh menikah dengan kakek Anda, baik kakek jalur ayah jalur ibu. Anda kalau ketemu Nabi Adam salaman cium tangan, itu mbahmu. Jelas? Anda pun demikian, ibumu, nenekmu, biarpun nenek dari ayah. Mungkin ayah punya ibu, nenek juga. Misalnya ayahmu punya bapak, bapaknya punya bapak, bayang punya bapak, tak taunya masih punya nenek, masih hidup. Hidupnya 500 tahun, masih muda. Ketemu Anda, itu nenekmu, nggak batal wudu dan nggak boleh menikah. Jelas? Ke atas. Setelah itu ke bawah, keturunanmu. Ya, anakmu. Ada seorang wanita punya anak. Anak-anak. Biarpun keturunan ke-20, Anda awet muda, ketemu cucu. Cicit. Bawah. Ya. Sama Anda juga ke bawah. Jelas yang ngapalnya itu gampang. Ke atas, ke bawah. Dapat berapa? 2. Yang konsen ya. Jangan kedip. Nanti lewat. Mau belajar harus paham. Yang ketiga adalah sepadan dengan Anda. Saudara. Baik seayah atau seibu. Anda punya bapak menikah lagi punya anak 20, nikah lagi punya anak 20, nikah lagi punya anak 20, nikah lagi punya anak 20. Misalnya, tak tahu 100 anak bapak Anda biarpun ibunya beda, mahram. Anda tidak boleh nikah dengan anak bapak Anda. Itu saudara seayah, bukan saudara tiri. Anda jangan salah paham. Indonesia itu gampang salah. Jadi kalau ayah Anda menikah lagi dengan perempuan lalu punya anak, itu bukan anak tiri, bukan adik tiri, tapi adik seayah. Nggak boleh menikah. Adik beneran, cuman ibunya ada sebaliknya begitu. Sepadan ya, jelas?
sebadan. Biarpun ayahmu punya anak 1000 sama, itu nggak boleh nikah semuanya. Jadi adik semuanya. Dapat berapa? Dapat 3. Hafal kan? Ke atas, ke bawah, sepadan. Yang kedua adalah sepadan dengan ayahmu. Dan ke atas, yang sepadan dengan ayahmu. Sepadan dengan mbahmu, sepadan dengan ayahmu. Siapa yang sepadan dengan ayah dan ibumu? Wa. Kalau Anda wa, bapak, wa lah, wa. Kalau saudara we, apa? Kalau perempuan apa? Bini, nini, bibi, oh we. Bibi ya. Jadi bibi dari ayah dan ibu itu adalah mahram. Anda tidak boleh menikah dengan bibi Anda. Apakah bibi seayah atau seibu? Bibi dari ayah atau dari ibu sama? Anda tidak boleh menikah dengan paman Anda. Jelas? Dapat berapa? 4. Gampang ngapalnya? Jangan kemana-mana. Ammati wa kholati. Ya nanti. Bapak itu wa semuanya, ibu itu wa. Wa ibu solehah ya, wa kan? Ammati kholati wa. Sama bibi wa. Kenapa? Uwa itu saudara, kholati itu saudaranya ibu Anda, ammati saudaranya bapak Anda. Sama-sama itu semuanya masuk di situ, ibu. Ada tambahannya lagi. Tidak hanya sampai di situ nasib mahram, nanti banyak ada yang lainnya. Ibu dengar dulu, nanti insyaallah beres. Harimat alaikum wa khatum itu ada nanti semuanya. Itu kan dalilnya. Baik. Jadi jelas, tidak usah banyak. Memang itu sudah saya ramu biar mudah menghafalnya. Tidak usah pusing, ibu. Yang 5 itu masuk semuanya, nggak usah pusing. Yang 5 selesai di 31 ya. 1. Apa itu? Yang 1 Anda tadi yang tahu kan, yang sepadan, saudara namanya ya. Saudara-saudari yang sepadan. Yang kelima adalah anaknya orang yang sepadan dengan kita. Siapakah dia? Anaknya orang sepadan kok, sepupu Anda ini. Yang sepadan itu siapa? Saudara. Anaknya orang sepadan dengan Anda. Ponakan. Tidak apa-apa, mikir dulu baru paham, nanti tidak lupa-lupa lagi. Kalau anaknya bapak Anda mah sepupu. Anaknya orang yang sepadan dengan jelas? Anaknya orang sepadan. Banatul ukht dalam Al-Quran sebutkan. Anak sepadan. Selesai. Jadi kalau saudara Anda seayah tersebut punya anak namanya ponakan. Ponakan tidak boleh nikah sama bi. Selesai. 5 saja. Tidak usah mikir. Jelas? Baik. Nggak ada yang kurang, ibu. Nggak ada yang kurang. Jelas, ibu? Ibu solehah, paham kan? Jelas? Ibu ada yang merasa kurang? Nggak ada yang kurang, ibu. Pokoknya ibu hafal saja, ikut. Sudah saya ramu itu. Nggak ada yang kurang. Selesai. Yang kedua, mahram karena susuan. Mahram karena susuan. Mahram karena susuan. Syaratnya ada 3. Jadi kalau ada seorang anak nyusu kepada Anda, itu jadi anak Anda. Anak susuan. Mahramnya sama seperti nasab. Ada ibunya, ada neneknya, ada cucunya, ada semuanya. Cuman sebabnya bukan karena kelahiran tadi, tapi karena apa? Nyusu. Syaratnya pertama adalah nyusunya adalah di usia sebelum genap 2 tahun. Jadi kalau ada anak kecil, ibu yang solehah, sebelum umur 2 tahun nyusu kepada Anda. Kemudian syarat yang kedua, nyusu anak sebelum 2 tahun umurnya, tahun Hijriah. Yang kedua adalah nyusunya 5 kali susuan. 5 kali susuan. Jelas? Masuk 5 kali susuan begini. Dia lagi minum, kemudian dia ngelepas sendiri. Itu dihitung sah. Bukan Anda paksa lepas, tidak. Lagi nyusui, Anda lepas. Setelah uek-uek, nyusu lagi, berarti 2. 5 kali susuan. Anaknya di bawah 2 tahun. Kemudian yang ketiga, susu diambil dari ibu saat hidup.
saat hidup. Nah ini isyarat Buya tentang bank susu. Sengaja saya tambah, biasanya disebut 2 saja, cuman kami tambahkan 3. Sekarang adalah negeri barat sana lebih peduli tentang ASI, sehingga ada orang jual ASI, dijual di bank ASI. Maka ini awas, nyambung ini nanti urusan kemahromannya. Jadi kalau misalnya ibu punya susu, ibu jual 1 liter 50.000, lah nanti tak taunya ada bayi minum nih sampai 5 kali, maka itu anak susuan Anda. Jelas? Beres. Nah misalnya saya buat contoh, ada seorang anak kecil nyusu kepada istri saya, maka saya jadi bapaknya dia, anak saya yang lainnya jadi saudaranya dia. Saya dengan anak tersebut yang nggak batal wudhu karena dia mahram. Kalau dia perempuan saya nggak boleh nikah dengan dia karena anak saya. Jelas ya? Sama susuan. Makanya yang suka, ada ibu yang masya Allah cekatan, melihat tetangganya anaknya nangis langsung diambil disusui. Anda catat, nggak boleh jadi menantu itu nanti. Harus waspada. Nggak bisa jadi menantu kalau Anda nyusui, catat dia. Ya, jelas ya? Nggak boleh jadi menantu. Catat. Dia mahram. Mahram karena apa? Susuan. Maka isyarat bank susu, hati-hati kalau Anda nyusui. Bahkan kadang sebagian untuk menjadikan mahram disusu, misalnya kita pengen nanti dengan sepupunya biar mahram lah, biar saudara susu. Nanti saya punya anak kecil, saya punya kakak perempuan, kebetulan ada susu. Memang anak saya dengan kakak saya mahram, dia keponakannya kok. Cuman dengan sepupunya nanti barangkali hidup bareng biar aman, tidak boleh saling menikah, maka anak saya biar nyusu ke kakak perempuan saya. Setelah anak saya nyusu ke kakak perempuan saya, maka anak saya dengan anaknya kakak saudara. Jelas? Ya ini yang harus perhatikan, susuan. Kemudian yang ketiga adalah mahram karena pernikahan. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah mertuamu, yang kedua adalah mantumu, ya kan? Mertuamu yang pertama, kedua mantumu nggak batal wudu, ya enggak? Mantu laki-lakimu, Anda mantu perempuanmu nggak batal wudu denganmu karena mahram. Selesai. Mantu. Mertuamu, Anda menikah dengan seorang anak gadis perempuan, ibunya mahram. Mertu sama mantu. Yang ketiga adalah anak tirimu. Anda menikah dengan seorang janda, anaknya 20 perempuan semua. Anda laki-laki menikah dengan perempuan, anak 20 perempuan semuanya, maka anaknya anak tiri. Warabaibukum rabaib. Jelas? Jadi semua 20 anak itu adalah mahram dengan Anda. Nggak boleh Anda menikah dengan dia. Cuma dengan catatan sang bapak sudah berhubungan dengan ibunya. Sebab disebutkan warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Syaratnya seorang laki-laki menikah dengan ibu janda harus bergaul dulu, baru anaknya jadi mahram. Kalau belum bergaul, ini khilaf di antara ulama. Jelas? Anak tirimu. Yang keempat adalah bapak tirimu. Kalau Anda laki-laki, ibu tirimu. Siapa ibu tirimu? Anda punya bapak menikah lagi, maka ibunya, istri bapakmu itu yang bukan ibumu, mahram dia ibu tiri. Ayah tirimu, ibumu menikah lagi, misalnya ada yang meninggal dunia bapaknya, suaminya, bapaknya meninggal dunia, lalu ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki, maka dia siapa? Bapak tirimu. Lah saudara tiri itu siapa? Kalau saudara tiri beda. Ayahmu, wahai anak gadis yang soleha, ayahmu menikah dengan seorang perempuan dan sudah punya anak. Bukan punya anak dari ayahmu, dia sudah punya anak. Anaknya laki-laki ganteng, kamu wanita, kamu anak gadis, anaknya ibu janda.
kemudian ibumu menikah dengan seorang laki-laki punya anak ganteng, maka anak itu adalah saudara tirimu. Saudara tiri boleh menikah, maka bapakmu dengan ibumu dengan bapaknya, kamu jejer di kuade dengan anaknya. Selesai? Ajib, janda sama duda, ini anak sama anak, boleh. Kayaknya ada si program yang menarik begitu tuh. Selesai mahram ya. Selesai. Kemudian saya tambahkan masalah ayah susu. Itu adalah ayah yang menjadikan sebab keluarnya air susu. Kalau ayah yang tidak menjadi sebab keluarnya air susu, tidak menjadi ayah susuannya. Contoh, seorang laki-laki punya istri, hamil sang istri. Setelah hamil tua, hamil 6 bulan, suaminya meninggal dunia. Berarti anaknya siapa? Anaknya suami meninggal dunia. Nyambung dulu ceritanya. Ibu tidak usah mereka-reka ke depannya, ikuti cerita saya, nanti nyambung. Yang repot saya ngajar, pikiran Anda kemana-mana, tambah gak paham nanti, percaya. Jadi ikuti saya dulu nanti, nyantai. Sebab ada orang kalau kita ngajar mikir sana, dia ikuti ilmunya yang salah dulu kan. Ikuti saya, nanti nyambung semuanya, mudah. Jadi ada apa tadi istilahnya? Satu aja. Istrinya hamil, suaminya berarti anak nanti yatim kan? Nah, karena meninggal waktu hamil, maka seorang perempuan harus menunggu masa iddah. Nggak boleh menikah lagi kecuali setelah apa? Melahirkan. Nah, setelah melahirkan selesai urusannya dengan suaminya. Kemudian setelah melahirkan menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Sah kan? Sah, karena sudah selesai masa iddah. Kemudian setelah itu lihat keluar bayinya sudah clear, bayinya sudah 1 bulan, menikah lagi sang ibu. Kemudian ada susunya kan? Lah, tiba-tiba ada orang anak kecil yang nyusu kepada ibu tersebut. Mana bapak susuannya? Yang meninggal, bukan yang ini. Karena yang punya susu adalah yang sebab keluarnya susu karena kelahiran bayi dengan yang berarti dengan bapak ini bukan mahram. Ini saja perlu saya pesankan ini, supaya nyambung sedikit di sini. Jelas Ibu ya. Jadi paham nanti siapa mahram kita, siapa yang bukan mahram kita, agar tahu batal wudu atau tidak. Nah, ada santri ini terlalu berhati-hati, dapat ketemu pamannya gak mau salaman. Sampai kamu ini ngaji bagaimana? Aku ini pamanmu nak. Oh, nggak ngerti mahram dia. Dia hanya serius menjalankan agama, tapi ilmunya kurang, nyakiti orang nanti. Selesai ya? Wallahu a'lam bishawab.